Shalom, salam sejahtera, umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian, para penonton dimanapun Anda berada. Kita tentunya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena atas tuntunan tangan Tuhan, saya percaya kita semua dapat menikmati akan berkat-berkat Tuhan, merasakan akan sukacita sorga, merasakan bahwa tuntunan tangan Tuhan senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Para penonton, dimanapun Anda berada. Saat ini, sebelum kita memulaikan akan khotbah kita, saya ingin kita semua tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini yang kami rindukan adalah kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami, menaungi akan setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan, biarlah ini dapat menjadi kekuatan penuntun di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang berbicara, Tuhan akan asingkan hamba-Mu sehingga apa yang hamba sampaikan dapat menjadi sukacita dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan. Berbicaralah, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para penonton dimanapun Anda berada. Saat ini, khotbah yang akan saya bawakan adalah dengan judul Pupuk Alami. Ketika kita mendengarkan akan kata pupuk, maka pemikiran kita akan ditujukan atau pemikiran kita akan dibawa menuju kepada yang namanya tanaman atau tumbuhan yang ada. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kali ada seorang petani yang ingin melakukan akan sebuah penelitian. Dia ingin membandingkan apakah pupuk alami lebih baik ataukah pupuk buatan lebih baik. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang patut diperhatikan oleh setiap petani. Karena setiap petani harus pandai dalam bagaimana mengupayakan agar tanaman mereka dapat bertumbuh dengan baik. Akhirnya, dia melakukan akan percobaan tersebut. Percobaan pertama yang ia lakukan adalah dia menggunakan akan pupuk alami. Ketika dia menanam akan tanaman, dia memberikan pupuk alami itu terhadap tanaman yang ia sedang tanam. Tanaman itu untuk beberapa waktu kemudian bertumbuh, menghasilkan buah, dan dia sangat senang dengan hasil yang ia dapatkan. Dia segera membawanya kepada badan kesehatan yang ada di tempatnya. Kemudian, dari badan kesehatan yang ada, mereka memeriksa akan kualitas daripada tanaman petani tersebut. Ketika mereka memeriksa, mereka dapati bahwa tanaman yang diberikan pupuk alami ini bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang baik, dan tentunya sangat berguna, bermanfaat bagi tubuh para orang-orang yang yang mencicipi akan tumbuhan-tumbuhan tersebut atau makanan tersebut. Dia pulang dengan hati yang sangat senang. Dia melakukan penelitian yang kedua, di mana dia mengambil akan pupuk buatan. Pupuk buatan tentunya sudah diberikan akan beberapa zat-zat kimia yang ada dalam upaya-upaya daripada setiap perkembangan teknologi yang ada untuk memberikan dampak yang baik kepada tanaman-tanaman yang ada. Ketika dia menumbuhkan akan tanaman yang ada, diberikan akan pupuk buatan yang ada. Untuk beberapa waktu kemudian, pada akhirnya dikatakan bahwa tanaman ini bertumbuh dengan baik dan juga menghasilkan buah yang baik. Dia membawa akan tanaman ini kepada badan kesehatan yang ada, dan pada akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan, dikatakan bahwa tanaman ini bertumbuh dengan baik, memiliki buah yang tampaknya baik, tetapi dampak daripada pupuk yang diberikan dapat mengganggu kesehatan dari orang-orang yang mengkonsumsi akan tanaman-tanaman tersebut.
Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian, para penonton dimanapun Anda berada. Pada akhirnya kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari informasi yang ada, bahwa pupuk alami memberikan pertumbuhan yang baik dan hasil yang baik kepada tanaman yang ia sedang tumbuhkan, yang petani itu sedang tumbuhkan. Tetapi sebaliknya, pupuk buatan, pupuk yang menggunakan akan bahan-bahan kimia yang ada, memberikan akan pertumbuhan yang baik, buah yang baik, namun ketika dikonsumsi itu dapat mengakibatkan akan penyakit kepada orang-orang yang mengkonsumsi akan tanaman-tanaman tersebut. Di dalam kehidupan kita, tentunya kita berpikir bagaimana caranya untuk dapat bertumbuh. Karena berbicara tentang pertumbuhan yang baik, ini bukan hanya saja berbicara tentang tumbuhan-tumbuhan yang ada atau tanaman-tanaman yang ada, tapi berbicara tentang pertumbuhan, maka tentunya ini juga kita dapat kaitkan dengan pertumbuhan kehidupan daripada seseorang. Kurang lebih ada 3 hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang menjadi tolak ukur bahwa manusia itu bertumbuh. Yang pertama adalah IQ, yang kedua adalah EQ, dan yang ketiga adalah SQ. Mari kita lihat sama-sama. Apa itu IQ? IQ adalah kecerdasan intelektual. Intelligent Quotient atau IQ ini merupakan kecerdasan kognitif atau aktivitas berpikir yang erat kaitannya dengan kemampuan mengingat, memahami, menganalisa, mengevaluasi, dan memecahkan sebuah masalah. Kecerdasan berpikir. Selanjutnya, apa itu EQ? EQ adalah kecerdasan emosional. Emotional Quotient. Ini merupakan kecerdasan emosi yang erat hubungannya dengan bagaimana seorang manusia mengontrol akan perasaan dirinya sendiri, memahami akan perasaan orang lain, mengenali akan perasaan orang lain, dapat beradaptasi, dapat mengontrol akan emosinya untuk bekerja sama, disiplin, tanggung jawab, dan juga komitmen yang ada. Semua ini berhubungan dengan yang namanya emotional quotient. Dan yang ketiga adalah SQ atau spiritual quotient. Apa ini spiritual quotient? Spiritual quotient merupakan kecerdasan jiwa yang erat hubungannya dengan kerohanian daripada seseorang. Bagaimana orang tersebut dapat bertindak dengan jujur, bertindak dengan adil, memiliki rasa empati, memiliki rasa rendah diri, rendah hati, memiliki akan sikap mengasihi atau memiliki rasa kasih sayang, toleransi, dan ada banyak hal yang berhubungan tentunya dengan spiritual quotient atau kecerdasan rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa saat yang lalu sempat beberapa informasi mengatakan bahwa ada sebagian orang menganggap ketika seseorang itu memiliki akan kepintaran, intelligent quotient-nya baik, maka itu sudah cukup dan tidak dibutuhkan lagi yang namanya emotional quotient ataupun spiritual quotient. Tetapi pada kenyataannya, di negara Amerika Serikat ada sebuah universitas di mana ada berita yang menggegerkan terjadi di universitas tersebut. Dikatakan bahwa seorang anak murid di dalam kelas atau seorang mahasiswa, dia adalah anak yang cukup pintar atau sangat pintar. Dia adalah anak yang pintar, tetapi pada kenyataannya berita yang disampaikan, dia membunuh akan dosennya oleh karena dosennya tidak memberikan nilai yang baik kepada dia. Tentunya ini menepis akan beberapa pandangan orang-orang atau sekelompok orang yang ada, bahwa anak ini memiliki ketidakstabilan di dalam kehidupannya. Dia memiliki intelligent quotient yang baik,
kecerdasan berpikir yang baik. Tetapi oleh karena tidak ada keseimbangan dengan emotional question dan spiritual question, akhirnya walaupun dia pintar, dia mengambil sebuah keputusan dengan membunuh akan dosa. Beberapa pandangan juga sempat muncul yang mengatakan bahwa orang yang memiliki spiritual question sudah sangat cukup, dan itu tentunya akan mengcover yang namanya emotional question dan juga intelligent question. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan bahwa agama ini hanyalah sebagai topeng, kerohanian hanyalah sebagai topeng, di mana banyak pemuka-pemuka agama menggunakan akan kecerdasan kerohanian mereka, menggunakan akan agama untuk menjalankan akan tujuan-tujuan tertentu. Bahkan beberapa pendeta-pendeta juga menggunakan akan kecerdasan spiritual mereka, spiritual question mereka, untuk tujuan-tujuan yang melanggar atau melawan kehendak daripada Tuhan. Ini juga tentunya menepis akan pandangan bahwa orang yang memiliki spiritual question saja sudah cukup melebihi daripada apa? Intelligent question dan juga emotional question. Kehidupan haruslah seimbang. Semua ini dapat terjadi karena terlalu banyak menggunakan akan pupuk-pupuk buatan, bukannya pupuk-pupuk alami. Menggunakan akan kepintaran-kepintaran yang datangnya hanyalah berasal dari dunia, yang bersifat hanya sementara. Dalam kitab Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan, ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat-umat Tuhan, para penonton dimanapun Anda berada. Tentunya ketika kita mendengarkan akan informasi dalam penyampaian khotbah tadi, akan muncul dalam pemikiran kita beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang seringkali muncul, bahkan dalam kehidupan saya pribadi juga, adalah mengapa kita harus bertumbuh dengan subur? Mengapa saya harus bertumbuh dengan subur? Jawabannya adalah dengan tumbuh subur, maka tentunya akan menghasilkan buah dan berguna bagi orang lain. Saya ingin kita yang punya Alkitab, mari kita buka sama-sama dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Luar biasa. Satu penekanan yang coba untuk disampaikan kepada kita umat-umat Tuhan pada saat ini. Apabila kita mau bertumbuh dengan subur, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan. Karena sebab kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah. Kita akan berguna bagi orang-orang lain yang ada di sekitar, orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar dapat bertumbuh dengan subur? Bagaimana agar dapat bertumbuh dengan subur? Sama seperti tumbuhan yang diberikan oleh pupuk alami. Dia bertumbuh dengan subur, menghasilkan buah dan bermanfaat bagi orang lain, orang yang mengkonsumsinya. Maka dikatakan bahwa sebagai umat-umat Tuhan, kita juga harus diberikan pupuk alami. Kita juga harus diberikan pupuk yang benar di dalam kehidupan kita, agar kita didapati bertumbuh dengan subur. Mazmur pasalnya yang ke-92, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15 dikatakan,
Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih menjadi gemuk dan segar. Luar biasa, saudara-saudara. Mereka yang ditanam di pelataran Allah, mereka yang ditanam dengan pupuk yang Tuhan berikan, hal-hal baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan umat-umat Tuhan, maka dikatakan mereka akan berbuah. Bahkan dikatakan pada masa tuanya pun mereka masih menjadi gemuk dan juga apa? Dan juga segar. Luar biasa janji berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi dewasa sebagai orang-orang Kristen? Pertanyaan selanjutnya, apa ciri-ciri nyata dalam pertumbuhan rohani seseorang yang bisa dilihat? Mari kita lihat bersama-sama beberapa poin penting yang coba untuk dibagikan bagi kita semua pada saat ini. Saudara, kehidupan Kristiani yang bertumbuh adalah kehidupan yang bermula dengan kematian. Apakah artinya kematian? Yang coba untuk saya tekankan pada saat ini. Artinya adalah kita harus mati terhadap diri kita yang lama. Yohanes 12 ayat 24 mengatakan. Saya ingin kita semua buka Alkitab kita dan kemudian kita baca. Yohanes 12 ayatnya yang ke-24. Di sana dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Luar biasa. Ketika kita mau mati, meninggalkan akan perilaku-perilaku lama kita. Sikap-sikap kita, tabiat karakter kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita tinggalkan semuanya itu. Maka dengan tuntunan tangan Tuhan, kita akan bertumbuh, bahkan dikatakan menghasilkan akan banyak buah. Yang menjadi pertanyaan, apakah tanda-tanda umat Tuhan bertumbuh di dalam Kristus? Mari kita lihat ada beberapa poin yang coba untuk saya sampaikan pada saat ini kepada saudara-saudari sekalian, para penonton dimanapun Anda berada. Umat-umat Tuhan yang memiliki tanda-tanda bertumbuh di dalam Kristus adalah umat Tuhan yang pertama, umat-umat Tuhan yang memiliki kehidupan roh. Umat-umat Tuhan yang memiliki akan kehidupan roh. Mari kita buka dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga. Dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus memiliki akan kehidupan roh di dalam kehidupan kita. Di mana dikatakan ketika roh itu hidup di dalam kehidupan kita, kita akan meninggalkan akan cara-cara kehidupan kita yang lama. Perilaku-perilaku kita yang lama yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18 juga menarik untuk kita baca bersama. Mari kita buka 2 Korintus pasalnya 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Luar biasa, saudara-saudara. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila roh mengendalikan akan hati dan pikiran kita, maka itu akan mengubah kehidupan saya dan saudara-saudari sekalian. Pemikiran-pemikiran yang penuh dengan dosa akan ditinggalkan. Perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akan ditinggalkan. Dan akan digantikan dengan pupuk alami yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Poin kedua, ciri-ciri umat-umat Tuhan yang bertumbuh di dalam Kristus adalah umat-umat Tuhan yang memiliki kasih dan persatuan.
Umat-umat Tuhan yang memiliki kasih dan persatuan. Sekali lagi saya undang kita semua untuk membaca dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-21. Yohanes 17, ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Luar biasa. Supaya semua menjadi satu sama seperti engkau. Bagaimana ayat ini menekankan di dalam kehidupan kita agar kita memiliki kehidupan kasih. Baik kasih kepada sesama, bersatu dengan sesama kita, dan juga kasih terhadap Tuhan. Poin selanjutnya adalah umat-umat Tuhan yang memiliki pertumbuhan di dalam Kristus adalah umat-umat Tuhan yang memiliki kehidupan belajar. Luar biasa, ini tentunya menjadi sebuah himbauan juga di dalam kehidupan saya dan saudara-saudari sekalian. Pada dasarnya ada dua sumber yang menjadi pusat pelajaran atau belajar dari umat-umat Tuhan, yaitu melalui sabda kebenaran firman Tuhan atau Alkitab, dan juga memiliki kehidupan doa. Belajar Alkitab dan berdoa. Matius 4 ayatnya yang keempat mengatakan bahwa Allah berbicara kepada kita melalui sabdanya. Jika sabda Allah adalah roti yang memuaskan akan setiap kelaparan umat-umat Tuhan yang ada, maka doa adalah nafas yang menjaga jiwa kita untuk tetap hidup. Umat-umat Tuhan haruslah memiliki kehidupan belajar dari waktu ke waktu. Poin selanjutnya adalah umat-umat Tuhan yang memiliki pertumbuhan dalam Kristus adalah umat-umat Tuhan yang memiliki satu kehidupan yang menghasilkan buah. Matius 7 ayatnya yang ke-20. Matius 7 ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dalam Yakobus 2 ayat 17 juga, mari kita bisa buka sama-sama yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Di sana juga dikatakan kepada kita, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tidak ada buah menunjukkan bahwa kita tidak tinggal di dalam Kristus. Karena sesungguhnya kehidupan umat-umat Tuhan yang bertumbuh di dalam Kristus adalah umat-umat Tuhan yang memiliki atau menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Poin selanjutnya, poin yang kelima. Umat-umat Tuhan yang bertumbuh di dalam Kristus adalah umat-umat Tuhan yang memiliki kehidupan peperangan rohani. Sekali lagi, umat-umat Tuhan yang bertumbuh di dalam Kristus adalah umat-umat Tuhan yang memiliki kehidupan peperangan rohani. Sebagai murid-murid Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, bukanlah satu hal yang mudah ketika kita berupaya atau mengikuti akan kehendak daripada Tuhan. Kita akan selalu diperhadapkan dengan dua hal berbeda yang ada di dalam kehidupan kita, yang selalu muncul dalam pemikiran kita, dalam pandangan kita. Apakah saya mau ikut Yesus, ataukah saya mau ikut lawan daripada Yesus? 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Dikatakan bahwa peperangan kita bukan cuma berbicara tentang makhluk-makhluk dunia, tetapi roh-roh yang menguasai akan dunia ini. Itulah sebabnya dalam kitab Efesus 6 ayat 12 dan 13 dikatakan, pakailah perlengkapan senjata Allah supaya kamu kuat melawan tipu muslihat daripada iblis. Luar biasa. Poin ke-6, poin yang terakhir. Umat-umat Tuhan yang bertumbuh di dalam Kristus adalah umat-umat Tuhan yang memiliki satu kehidupan ibadah, bersaksi, dan memiliki pengharapan. Luar biasa.
Pertumbuhan Kristen atau pertumbuhan Kristiani tidak terjadi dalam kehampaan, tetapi dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-42. Mari kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-42. Di sana dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Luar biasa. Semakin kita bertumbuh dalam Kristus, dikatakan kita memiliki akan kehidupan cinta akan ibadah-ibadah yang ada. Persekutuan-persekutuan doa yang ada. Bagaimana kita turut terlibat dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang ada dimanapun kita berada. Ini menandakan bahwa kita memiliki satu kehidupan ibadah, bersaksi, dan memiliki pengharapan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan dengan sangat jelas, yaitu perintah agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita hidup beribadah, bersekutu, bersaksi, dan tentunya bagi umat-umat Tuhan, umat-umat Kristen yang ada, waktu itu berarti kita juga hidup menantikan akan masa depan. Bersaksi, berdoa, dan ketika Tuhan datang, kerinduan kita adalah kerajaan surga menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara-saudari sekalian. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi ditekankan bahwa kehidupan yang bertumbuh dengan subur atau kehidupan yang bertumbuh dengan baik adalah kehidupan yang dekat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan yang kekal. Kehidupan yang bertumbuh dengan baik adalah kehidupan yang selalu dipupuk dengan pupuk alami, atau kehidupan yang selalu diisi dengan hal-hal surgawi, hal-hal yang Tuhan kehendaki kita perbuat di dalam kehidupan kita. Gantinya mengisi kehidupan kita dengan pupuk buatan atau hal-hal duniawi yang mungkin tampaknya baik, tapi hanyalah bersifat sementara. Sebagai umat-umat Tuhan, bertumbuh dengan baik dan berbuah adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Saudaraku, umat-umat Tuhan, para penonton dimanapun Anda berada, kalau kita lihat di gambar, ini adalah gambar keluarga saya. Baik istri saya dan juga kedua anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan keluarga kami. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa yang saya telah lewati bersama-sama dengan keluarga saya. Peristiwa ini berhubungan dengan kedua anak kami. Anak yang pertama adalah laki-laki, saya beri nama Stean Gevariel Marcio Sinai. Kemudian anak yang kedua adalah Rafaela Gracely Sinai. Kedua anak kami ini adalah anak yang lahir pada saat COVID-19 ada, dan COVID-19 itu berkembang dengan sangat pesat. Anak saya yang pertama lahir bulan Maret, tepatnya pada saat gelombang pertama COVID-19 itu meledak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada kita, atau ada hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudari sekalian. Anak saya ini dia prematur. Dia lahir 7 bulan. Dan ketika dia lahir 7 bulan, maka sudah sepatutnya dia ditaruh dalam inkubator. Kurang lebih sekitar 1 minggu lebih anak saya ini berada di dalam inkubator. Tepat setelah 1 minggu lebih itu berlalu, dia keluar dari inkubator dan dia diizinkan untuk pulang. Kami bawa dia pulang ke rumah, dan pada esok harinya satu berita yang luar biasa yang saya dengarkan adalah ruangan bersalin atau ruangan di mana anak saya ini ditaruh pada saat ada dalam inkubator diisolasi oleh karena seorang bidan perawat di tempat itu terdeteksi mengalami positif COVID-19 yang ada. Saya berpikir, luar biasa ya Tuhan dalam kehidupan saya. Anak saya keluar
kemudian hal itu terjadi, Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Anak saya yang kedua, mungkin mereka biasa bilang bahwa waktu COVID ini adalah waktu subur. Anak saya yang kedua, jadi hanya berselang 1 tahun. Tahun 2021 anak saya yang laki-laki lahir. Kemudian tahun 2022 anak saya yang perempuan ini lahir bulan Juli, tepatnya dia lahir. Dan dia lahir ini adalah pada saat gelombang kedua COVID-19 itu apa? Meledak. Anak pertama gelombang pertama, anak yang keduanya pada saat gelombang yang kedua. Ini peristiwa yang luar biasa ingin saya bagikan kepada kita. Pada saat saya di rumah bersama-sama dengan istri saya, dia mengeluh, dia katakan bahwa sudah ada kontraksi dan rasa sakit di perutnya. Kami ambil mobil, kami bawa dia ke rumah sakit, kemudian periksa. Dan dikatakan oleh perawat, para bidan yang ada di sana dikatakan bahwa Bapak sudah harus siap-siap karena istri Anda pada saat ini sudah mengalami pembukaan pertama. Hati saya pada saat itu, senang. Harus pulang cepat-cepat dan lain sebagainya. Harus dipersiapkan. Tetapi, pada kenyataannya ketika kita sampai ke rumah, rasa sakit daripada istri saya ini menghilang. Dan pada esok harinya, rasa sakit itu menghilang dan digantikan dengan sebuah perasaan atau digantikan dengan gejala-gejala yang kami keluarga rasakan. Baik saya dan juga istri saya. Di mana kami tidak dapat mencium dengan baik. Kemudian kami juga tidak dapat merasa, kehilangan akan indera penciuman dan juga indera perasa kami. Dan setelah kami periksa ke dokter, kami bawa ke rumah sakit dan kami periksa, kami dinyatakan positif COVID. Saudara, saya adalah orang yang pertama pandang enteng dengan COVID. Tapi ketika saya diperhadapkan dengan hal ini, saya panik. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena di sisi lain istri saya akan segera melahirkan dan kami harus diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya ajak istri saya. Kami berdoa kepada Tuhan. Berdoa dan berdoa. Dan yang terjadi adalah ketika kami isolasi mandiri selama kurang lebih 1 minggu, lebih berapa hari, istri saya tidak mengalami kemajuan dalam pembukaan atau kontraksi dalam perutnya. Dia tidak merasakan sakit dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kontraksi yang ada. Tepat sesudah kami menjalani akan isolasi mandiri, kurang lebih 1 minggu lebih yang ada, kami periksa kepada dokter yang ada yang mengunjungi di rumah kami dan dikatakan bahwa kami sudah mulai pulih, tetapi masih ada sisa-sisa yang harus dipulihkan dengan baik dengan cara mengkonsumsi akan obat yang ada. Tepat sesudah itu, istri saya mulai merasakan akan sakit di perutnya. Kami tidak mau bawa ke rumah sakit karena kami tahu bahwa ketika kami bawa ke rumah sakit, maka sesudah melahirkan istri saya akan diisolasi dan anak saya juga akan diisolasi sendiri. Dan pertemuan di antara kami tentunya akan tidak terjadi, sulit terjadi. Dan itu tentunya sangat berakibat juga dalam kesehatan mental yang ada, baik istri saya dan juga pertumbuhan daripada anak saya. Ketika kami bawa ke puskesmas, ada seorang bidan di sana, namanya Bidan Rumere. Dia memeriksa akan istri saya dan dia katakan, Bapak harus cepat balik ke tempat ini karena istri Bapak sudah mengalami pembukaan kedua. Pembukaan ini pun terus berlanjut, pembukaan ketiga, keempat dan seterusnya, dan tepat pada jam 12 anak saya lahir. Saudaraku, satu hal yang tidak terpikirkan oleh manusia, itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan umat-umat yang dikasihi. Saat itu, ketika kami menjalani isolasi mandiri, terus terang intensitas berdoa saya semakin meningkat. Hampir tiap jam, saya harus datang untuk bertemu, berdoa memohon kepada Tuhan bersama-sama dengan istri saya. Dan saya percaya
bahwa dari kedekatan saya dengan Tuhan, inilah yang menghasilkan sebuah mujizat keajaiban yang terjadi dalam kehidupan saya dan juga keluarga saya. Dan puji Tuhan, istri saya melahirkan dengan normal dan anak saya lahir dengan baik, berat badannya normal, dan ini menjadi sukacita dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan keluarga kami. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita dekat dengan Tuhan, segala yang terbaik saya percaya Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa pertumbuhan yang baik Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Melihat ke atas. Ketika saya setiap hari melihat ke atas dan tidak pernah melihat ke bawah, saya menemukan bahwa cangkir yang saya miliki diisi dengan mahkota. Apapun yang diinginkan itu mengalir di dalam dada. Ketika hati kita terangkat kepada Tuhan, dengan murah hati Tuhan menganugerahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pandanglah hanya kepada Yesus, karena dalam pandangan kita kepada Yesus, kehidupan kita akan dituntun sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus, karena hanya Yesus sumber pengharapan yang pasti, sumber pengharapan sejati dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan yang ada. Dekatlah dengan Yesus, karena ketika kita dekat dengan Yesus, yang terbaik Tuhan akan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudari sekalian. Dan bertumbuhlah di dalam Yesus, karena ketika kita bertumbuh di dalam Yesus, kita akan menjadi subur, berbuah, dan berguna bagi orang lain. Sebab apa yang tidak dipikirkan oleh manusia, itulah yang Tuhan buat bagi umat-umatnya yang mau tinggal, hidup, bertumbuh di dalam Dia. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah menjadi kekuatan, biarlah menjadi penuntun dalam kehidupan kami untuk senantiasa menerima akan pupuk-pupuk alami, menggunakan akan pupuk-pupuk alami yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami didapati bertumbuh dengan baik, subur, berguna bagi orang lain. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami, karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera.